Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas soal berita politik yang lagi hangat menjadi perbincangan netizen hari ini. Apa saja beritanya? Kita akan segera untuk membahas beritanya satu persatu. Let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Yang pertama nih, ini apa ini? Parah-parah. PDIP nggak pasang foto Presiden Jokowi, cuman ada foto wakil presiden. Waduh, aja ngono ta. Nah, ini parah nih. Ini rame. Astaga. Tolong dong. Tenang. Aduh, apa maksudnya ini ya? Makanya banyak komentar netizen, fix gue nggak akan pilih PDIP lagi ya. Oke, sebentar teman-teman. Kita baca dulu komentar netizen soal ini ya. Bentar aja ya. Ini ya. Fix gue nggak akan pilih PDIP lagi. Alhamdulillah untung keluarga dan tetangga setelah lebih dari 30 tahun di barisan PDIP mulai sekarang sepakat nggak akan pilih PDIP lagi. Pilkada no Banteng. Waduh, memancing rakyat kompak dalam pilkada ini. Aduh, kan itu gimana ya? Sudah, nanti rakyat ya, ada kedaulatan rakyat lah yang akan berbicara nanti ya. Bagaimana pendapat kalian soal ini, teman-teman? Pak Ganjar kenapa? Kenapa Pak Ganjar? Ada apa ini, Bang? Oh, bagus. Ya, kami setuju. Yes. Alah, kirain ada apa-apa, Pak. Ternyata saya declare. Tapi tepuk tangan. Luar biasa, Pak Ganjar sudah declare menyatakan sikap untuk stay pada oposisi. Walaupun dia bilang dia sangat menghormati pemerintahan ini, luar biasa. Ya harus hormat. Kalau nggak hormat, bahaya. Ya kan kalah. Yang menang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini masa nggak hormat? Ya udah sampai MK, kalau nggak hormat mau buat lagi. Tapi lucu ya kawan-kawannya, kok bisa saya declare ya kan berdekatan dengan Opung Luhut ngomong pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran jangan merangkul yang toksik. Itu asumsi Anda, Pak. Jangan, Pak. Jangan kait-kaitkan lah. Saya juga mau declare Pak Ganjar ya. Apa ini? Sebentar. Saya declare bahwa saya sangat menyukai bakso Ciketri. Aduh, malah endorse lagi. Next ya. Nah, heboh teman-teman. Langsung viral ya. Tak ada foto Presiden Jokowi di PDIP Sumatera Utara. Pilkada 2024 kita hukum PDIP. Viral kan. Aduh. Awal kancuran PDIP. Silakan netizen beri pendapat katanya. Aduh. Ini di Sumatera Utara atau di mana ini sih? Apa di banyak tempat teman-teman ya? Aduh, gimana ini teman-teman ya? Silahkan tulis komentar pendapat kalian di kolom komentar ya. Gibran di mata seorang pendeta. Saya bisa bersaksi Oke. karena saya sempat menemani perjalanan kampanye Mas Gibran karena kita sama-sama. Saya menganggap beliau ini adalah seorang tokoh muda yang toleran, Setuju? yang sangat menghargai keberagaman Indonesia bahkan dari segi beragamanya. Salah satunya adalah ketika kami membuat acara Natal tanggal 23 Desember barusan di Manado. Itu kebetulan saya khotbah dan Mas Gibran yang membuka untuk acara itu. Wow. Dan besoknya pagi-paginya yang buat saya kaget adalah kita sedang ngopi bareng bersama dengan masyarakat, ada influencer. Di tengah-tengah kita berdiskusi dengan masyarakat sekitar dan para influencer, tiba-tiba Mas Gibran minta, ya sebelum kita pulang tolong nanti Pak Pendeta bisa tutup dalam doa. Itu sebuah apa ya? Sebuah kehormatan buat saya dan saya emes banget. Wah, ini calon wakil presiden meminta saya untuk berdoa buat beliau. Jadi kita melihat bahwa beliau ini tokoh muda yang sangat toleran dan beliau Yes. sudah kerjakan itu untuk Solo. Luar biasa Buktinya ya. adalah ada gereja yang sempat mau ditutup, beliau langsung turun tangan. Yes. Itu yang saya suka, bahwa kita butuh orang-orang yang tidak lagi melihat berbangsa dan bernegara itu dari satu kelompok, tapi semua kelompok harus punya hak yang sama. Karena Iya. memang kita warga negara yang punya hak Tepat yang sama. sekali ya. Makanya kenapa saya begitu bangga dan begitu bersyukur
saya menggunakan hak pilih saya kepada Prabowo Gibran karena salah satu alasan utama Gibran adalah seorang yang benar-benar nasionalisme, seorang yang menjunjung tinggi rasa toleransi antara satu umat beragama dengan agama yang lain. Luar biasa. Proud of you Mas Gibran. Seperti bapaknya ya. Foto Bapak nggak ada di PDIP Sumut gimana? Apanya? Fotonya Bapak nggak ada Diturunkan. Nggak ada di kantor DPP PDIP Sumut Pak? Ah, foto. Dan kata Mas Hasto kan Pak, Apanya? foto Bapak diturunkan. Ya foto aja. Foto aja. Cara baru Ya, mendapatkan Pak Jokowi kalau hal-hal seperti itu nggak bakalan ditanggapi teman-teman ya. Orang saja itu menyebut dan menyamakan dirinya seperti hewan, mengatakan dirinya seperti Firaun, memfitnah, mencaci maki nggak digubris, apalagi cuma masalah foto diturunkan itu Pak Jokowi sama sekali nggak bakalan gubris. Mungkin cuma kita ya rakyat Indonesia yang cintai beliau yang geleng-geleng kepala dan cukup emosi dengan melihat hal-hal yang seperti ini. Kita lihat saja kedaulatan rakyat yang akan berbicara ya. Foto Presiden Joko Widodo diturunkan kan saat Edi viral, Rahmayadi teman-teman. mendaftar sebagai calon gubernur viral, Sumatera kan? Utara ke kantor PDIP Sumut di Medan Senin 6 Mei 2024. Di Aula Bung Karno yang menjadi tempat penerimaan berkas pendaftaran itu, hanya ada foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bawah lambang negara Garuda Pancasila, sementara foto Jokowi tampak sudah diturunkan dari dinding ruangan itu. Foto Presiden Joko Widodo diturunkan saat Edi Rahmayadi mendaftar. Ya nanti urusannya Pak Menteri Perdagangan, tapi saya kira dengan selesainya semeter itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk hilirisasi, untuk downstreaming di dalam negeri. Saya kira itu bagus sekali dan itu harus dihargai loh ya. Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan ada banyak banget tanyakan ke saya gimana. Aduh gimana sih? Apanya? Fotonya Bapak nggak Diturunkan. nggak ada di kantor Nah. PDIP Sumut Pak? Ah, foto. Dan kata Mas Hasto kan Foto. Apanya? Ya pasti Pak Hasto Jokowi nggak bakalan Kristianto mengatakan gubris. pencopotan foto Presiden Joko Widodo, Jokowi, banyak terjadi. Tenang toh Hasto, tenang. Toh Hasto. Tenang. Kau copot-copotin foto Pak Jokowi di seluruh kantor PDI nggak ngaruh. Nggak ngaruh betul. Jokowi tetap di hati masyarakat mayoritas. Yes. Tapi Copot ingat, aja nggak ngaruh kok. bulan November Ah. pilkada serentak. Cih. Ingat Hasto. Ya. Jangan Ingat kepedean ya. Pembalasan rakyat yang cinta Pak Jokowi. Bulan November pilkada serentak. Semua calon bupati wali kota gubernur dari PDI akan dilengserkan juga fotonya dari seluruh KPPS, TPS, bilik-bilik semua akan Bahaya dilengserkan. Bahaya Ingat, dah. pembalasan rakyat lebih nyata. Kalau pembalasanmu hanya halusinasi dan narasi, karena itu bentuk Ya benar, apa mereka nggak menyadari bahwa semakin Jokowi kalian rendahkan, semakin Jokowi kalian perlakukan seperti itu seperti bumerang yang akan menyerang kalian sendiri dari rakyat. Mereka nggak sadar. Ya, bagaimana Pak Ganjar maju pilpres dan kemudian cara berkampanye adalah menyerang pemerintahan Pak Jokowi, memberi nilai dari segala macam. Soal dinasti, soal demokrasi yang dicoreng, ya menyerang selalu pada Pak Jokowi soal pansus dan sebagainya. Itu kan hanya menjadi bumerang, elektabilitasnya paling turun dan kemudian hasilnya kita sudah tahu bersama bahwa 16%. Enggak belajar dari itu. Lucu ya? Kalau Anies maju pilkada Jakarta, lalu dia kalah, bisa dibilang kartunya habis. Kalau di pilkada Sumbar atau pilkada Aceh ini pasti menang nih kayaknya nih. Cuman kan nanti untuk kedepannya eksposur nasionalnya kan mungkin dia rasakan kurang. Makanya dia nggak akan maju di sana. Bisa lah. Kalau Mas Anies kan akhirnya media Jakarta yang harus buka kantor cabang di Sumbar karena saking ide menarik juga itu ya. Iya, saking pesona Mas Anies ini kan beyond. Iya, benar juga ya. Karena dia sudah punya segala rupa cuma dua. Konsumen sudah punya kepentingan nasional ya. Betul. Jadi ingat kalau kata Mr. Q, ini pelajaran penting dari Mr. Q. Politician goes where the voters are. Media goes where the news
R. Newsmaker R. Oh, iya. Pak Jokowi apalagi ada pendukung Mas Anies ini ada memiliki unconditional trust kepada Mas Anies, kepercayaan tanpa syarat. Asik. Ngomongnya kok kayak gitu. Mas Anies. Saya mau pelakunya diambil. Bapak-bapak. Apa? Kenapa ini? Saya logo timur. Ya, Logo Timur. biar dengar dulu. Ya, saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Oh, pasti karena rasis ini ya. Bagus, aku dukung, Bang. Saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Nah, kalau teriak-teriak dengan tujuan kayak gini kita dukung. Tentu saja ini mewakili masyarakat. Teriak-teriak untuk marah karena tidak mau terjadi rasis di daerahnya. Itu bagus, luar biasa. Jangan teriak-teriak, "Lengsarkan Jokowi, penjarakan Jokowi." Hah? Itu apa? Tapi kalau teriak-teriaknya kayak gini nih, salut. Saya berikan jempol. Jika Bapak menentang keras adanya rasis yang terjadi di daerah Bapak, saya angkat jempol. Luar biasa, Pak. Kami rakyat Indonesia terwakili dan kami mendukung. Jangan ada rasis terjadi di negeri ini ya. Jangan sampai ada. Udah polisi segera jalan. Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin. Terserah kamu itu. Setuju? Ya. Jangan. Maka, jangan di Mabes, saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada reaksi, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Saya siap di penjara. Siap. Waduh. Tapi yang apa mau bakar kamu itu saya juga nggak mau mendukung ya. Gimana itu? Jangan main hakim sendiri. Tapi langkah pertama dia lakukan adalah meminta kepolisian untuk cepat bergerak dan bertindak ya. Mau bakar kampung, aku nggak ikut-ikutan nggak ya kalau bakar kampung. Perlawanan terhadap kekuatan politik Nah, Jokowi ini ya, terhadap terakhir ini. Pilgub Sumatera Utara. Foto Presiden Joko Widodo diturunkan saat Edi Rahmayadi mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara ke kantor PDIP Sumut di Medan Senin 6 Mei 2024. Di Aula Bung Karno yang menjadi tempat penerimaan berkas pendaftaran itu, hanya ada foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bawah lambang negara Garuda Pancasila. Sementara Maksudnya foto Jokowi apa sih tampak ini? sudah diturunkan dari dinding ruangan itu. Edi akan berhadapan dengan menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang juga diwacanakan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Gas, Bobi. Edi Tak Rahmayadi ada dan apa juga dia. mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat itu pun mengingatkan saat Pilkada Sumut nanti jangan ada main beras dan intervensi kekuasaan dari istana. Masih belum selesai, Le. Belum kelar juga fitnah-fitnah itu ya. Cita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Nanti lihat hasilnya saja, Yang Pak. nggak boleh ya jangan boleh. Yang boleh. Adapun berkas pendaftaran Edi langsung diterima Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon. Edi dan PDIP menyampaikan kepentingan yang sama, yakni melawan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang namanya menguat sebagai calon gubernur Sumut dari Partai Golkar. Oke teman-teman Nama semuanya, lain yang menguat ya adalah bagaimana mantan pendapat wakil gubernur- kalian semua ya soal foto Pak Jokowi yang memang viral satu Indonesia hari ini? Bertanya-tanya kenapa PDIP masih bersikap seperti ini ya? Mungkin itu lukanya terlalu dalam sehingga nggak bisa sembuh ya. Ya, itu viral di mana-mana media memberitakan foto Pak Jokowi. Pak Jokowi biasa aja, cuma foto kok. Tapi masyarakat nih, ya, bagaimana pendapat Anda? Apakah itu pantas ya? Apakah itu layak dijadikan sebuah panutan atau contoh yang diturunkan kepada mereka adalah partai yang besar tapi memberikan contoh kepada rakyat di bawah seperti itu? Apakah sekolah-sekolah nanti akan
disahkan saja jika presiden itu diturunkan fotonya dan hanya satu wakil presiden saja yang ada? Apakah hal itu akan dibiarkan? Bagaimana pendapat teman-teman semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.